Segrup dengan timnas Indonesia hingga Jepang, sombongnya Bahrain yakin bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sombongnya timnas Bahrain yakin bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 saat mengomentari hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat, di antaranya ada Jepang, Arab Saudi, Australia, hingga termasuk timnas Indonesia. Meski bakal menghadapi lawan-lawan berat, administrator timnas Bahrain, Ahmed Salah Malala Abdullah, percaya diri timnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ia ingin melanjutkan performa bagus di babak kedua ke babak ketiga. Ahmed Salah Malala Abdullah mengatakan tak masalah dengan hasil drawing yang didapat Bahrain. Bahkan, ia percaya diri timnya bisa berbicara banyak. Hasil undiannya bagus dan kami tidak mengharapkan hal lain. Saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia FIFA, kata Ahmed Salah Malala Abdullah, dikutip dari laman resmi AFC, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Ahmed Salah Malala Abdullah mengatakan ingin membawa performa apik di babak kedua ke babak ketiga. Ia pun percaya Bahrain bisa melewati babak ketiga, meski berhadapan dengan Jepang hingga timnas Indonesia. Targetnya adalah untuk membawa performa bagus kami dari putaran kedua ke putaran ketiga, dan kami akan mencoba untuk mencapai kualifikasi langsung, jelas Ahmed. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah melakukan drawing atau undian babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain, timnas Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan China dipastikan menempati grup C. Jepang, Arab Saudi, dan Australia sendiri menjadi tim unggulan di grup C untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, ketiga negara tersebut langganan tampil di ajang 4 tahunan. Sedangkan China, mereka baru 1 kali tampil di Piala Dunia, yakni pada edisi 2002. Sementara timnas Indonesia, mereka pernah tampil di Piala Dunia pada 1938, tetapi kala itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Sementara Bahrain, mereka sejatinya menjadi satu-satunya kontestan grup C yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Al-Ahmar, julukan timnas Bahrain, sempat memiliki peluang tampil di Piala Dunia pada 2006 dan 2010, tetapi gagal melewati babak kualifikasi. Bahrain sendiri memang tampil apik di babak kedua dengan menjadi runner-up grup H usai mengumpulkan 11 poin dari 6 laga. Bahrain hanya menelan 1 kekalahan dari Uni Emirat Arab, UEA, dengan skor 0-2. PSSI sampaikan kabar baik, Maarten Paes dipastikan punya peluang perkuat timnas Indonesia. Maarten Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia, padahal dia sudah resmi menjadi WNI pada akhir April tahun 2024 lalu. Masalahnya, kiper FC Dallas itu terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 15 November tahun 2020. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Paes. Dia menyebut masih ada peluang sang pemain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Perkembangan Maarten Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua. Kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Kami berharap begitu.
Apalagi Maarten Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah tidak diajukan ke CAS, imbuh Arya Sinulinga. Maarten Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab, kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI, ini kan harus berani. Apapun mesti dilakukan, ucapnya. Erick Thohir izinkan Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia demi jadi pelatih Korea Selatan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengizinkan Shin Tae-yong untuk meninggalkan timnas Indonesia jika Korea Selatan tertarik merekrutnya. Shin Tae-yong masuk daftar kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan setelah dipimpin pelatih interim sebanyak 2 pertandingan. Awalnya, Shin Tae-yong memang digadang-gadang bakal melatih kembali timnas Korea Selatan pada Februari tahun 2024. Namun Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, memutuskan untuk menggunakan pelatih interim sambil mencari sosok yang tepat. Mantan pelatih Ulsan Hyundai, Kim Do-hoon akhirnya dipilih KFA untuk memimpin Taeguk Warriors sementara waktu. Perlahan, nama Shin Tae-yong pun tidak terdengar bakal menjadi pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. KFA memutuskan Kim Do-hoon hanya memimpin 2 laga saja, sehingga muncul nama-nama pelatih baru termasuk Shin Tae-yong. Rumor ini datang dari reporter asal negeri Ginseng, Kim Tae-seok yang menyatakan STY masuk sebagai salah satu kandidat. Dia adalah salah satu opsi paling masuk akal, yakni pelatih Shin Tae-yong, tambah Kim Tae-seok, ujar Kim dikutip dari Wiki3. Di tengah rumor tersebut, Erick Thohir mengatakan PSSI akan melepas Shin Tae-yong jika yang bersangkutan ingin kembali ke negaranya. Kalaupun dari Korea Selatan ingin Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, ujar Erick Thohir di Bali, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Meski demikian, dia memastikan PSSI sudah mengirimkan kontrak final kepada STY untuk ditandatangani 2 pekan lalu. Saya dengar beliau, STY, sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami berikan waktu, katanya. Sebelumnya, Erick Thohir dan STY sudah bersepakat memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Keputusan ini diambil setelah Shin Tae-yong memenuhi target yang diberikan PSSI. Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian, pelatih berusia 52 tahun ini juga mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lebih dari itu, Shin Tae-yong juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.